Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan fungsi statistika dan juga fungsi matematika pada Microsoft Excel. Di sini kami sudah membuat datanya ya, sehingga kami tidak perlu memasukkan atau membuat kembali datanya. Nah, di sini kita bisa lihat ada nilai siswa kelas 12 IPS A. Nah, dari data nilai ini kita dapat melihat ada absen, nama siswa, jenis kelamin, nilai ujian akhir semester, dan beberapa mata pelajarannya matematika, ekonomi, geografi, sosiologi, dan juga sejarah. Kemudian kita akan menghitung jumlah nilai. Jumlah nilai kita dapatkan dari 5 mata pelajaran itu. Kemudian nilai rata-rata, keterangan, ranking atau peringkat, dan kemudian kita akan menghitung nilai tertinggi. Kemudian dari nilai tertinggi ini kita dapatkan dari setiap mata pelajaran yang ada ya. Kemudian nilai terendah pun kita dapatkan dari masing-masing nilai mata pelajaran yang ada. Nah, untuk menghitung jumlah nilai kita ketikkan dulu sama dengan, kemudian sum. Setelah kita ketikkan sum dengan benar, buka kurung, kita blok nilai dari matematika, ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, tutup kurung, dan ketemu hasilnya. Kita, agar tidak membuang waktu, kita bisa langsung saja menarik dari kursor kanan bawah sehingga dia menjadi hitam. Kita tarik sampai Zaid ya, sampai nama Zaid. Oke, maka sudah keluarlah jumlah nilai dari setiap nama siswa di kelas tersebut. Kemudian kita akan menghitung nilai rata-rata. Kita ketikkan sama dengan average, buka kurung, kita blok kembali nilai matematika sampai sejarah. Sudah, kita tutup kurung dan dapatlah hasil 82,4. Sama ya, kita tinggal menarik kursor kanan bawah sampai Zaid. Maka keluarlah semua nilai rata-rata dari setiap siswanya. Kemudian kita akan mencari keterangan dari hasil rata-rata setiap siswanya sesuai dengan keterangan yang telah dituliskan ya, 90-100A, 80-89B, dan 79 ke bawah itu C. Maka kita masukkan ketiga keterangan tersebut sama dengan kita ketikkan if, buka kurung, kita blok rata-rata milik Adi. Kemudian kita lihat 90-100 itu A, maka kita beri tanda lebih besar 90 titik koma, tanda petik A, tanda petik lagi, kemudian titik koma, kita ketikkan kembali if, buka kurung, kita blok lagi rata-rata yang tadi. Kemudian kita berikan tanda lebih besar sama dengan 80, kemudian titik koma kembali, dan kita beri tanda petik B, tanda petik kembali. Sekarang kita beri lagi titik koma, tanda petik untuk C, tanda petik kembali, dan tutup kurung. Setelah kita enter, kita akan mendapatkan hasil. Nah, B, Adi memiliki keterangan nilainya itu B. Kemudian tinggal kita tarik lagi sampai bawah, maka keluarlah keterangan rata-rata dari setiap siswanya. Saat ini kita akan mencari ranking atau peringkat. Untuk mencari ranking atau peringkat, kita tinggal ketikkan sama dengan rank, buka kurung, kita klik rata-rata. Setelah itu kita beri tanda titik koma. Nah, kemudian kita blok dari rata-rata paling atas hingga rata-rata paling bawah. Kemudian jangan lupa diketik Fn dan F4 agar membuat data itu menjadi absolut. Setelah itu titik koma lagi, dan di laptop kalian nanti akan muncul di bawahnya descending dan ascending.
Di situ kita memilih yang descending karena kita akan memilih data dari yang terbesar ke yang terkecil ya, karena kita mengurut ranking dari ranking 1 dengan nilai yang terbesar. Maka kita pilih yang descending. Nanti descending ditandakan dengan tanda 0. Nah, setelah sudah kita beri tanda kurung. Nah, sudah dapat ya kita ranking untuk absen 1 dan tinggal kita tarik rumusnya ke kolom yang di bawahnya. Maka kita akan mengetahui ranking 1 di kelas itu ada Susi. Kemudian kita akan menghitung nilai tertinggi dari setiap mata pelajaran. Kita mau dari MTK, kita ketikkan sama dengan max, buka kurung, kita blok dari angka dari nilai teratas sampai terbawah, kemudian tutup kurung, enter. Maka kita dapatkan nilai terbesar 91. Kita lihat betul atau tidak. Ternyata betul. Dan kita tinggal tarik ke pelajaran lainnya. Kemudian kita lihat nilai terendah dari masing-masing mata pelajaran. Kita mulai dari matematika, kita ketik sama dengan min, buka kurung, kita blok dari nilai adi sampai zaid. Setelah sudah, tutup kurung, enter. Nah, maka kita keluarlah nilai matematika terendah itu milik Budi, yaitu 45. Tinggal kita samakan saja rumusnya dan tarik ke pelajaran lainnya. Kemudian kita masuk ke rumus kauntif. Rumus kauntif kita gunakan untuk menghitung jumlah laki-laki dan juga perempuan di kelas tersebut. Kita ketikkan sama dengan kauntif, buka kurung, kita blok dari adi sampai zaid. Oke. Setelah diblok, jangan lupa kita pencet Fn F4 secara bersamaan untuk membuat data itu menjadi absolut. Kemudian sampai muncul tanda dolar. Jika muncul maka Fn F4 sudah berhasil ya. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita berikan lagi tanda titik koma. Kemudian kita tambahkan tanda petik dan kita berikan kriteria L sesuai dengan datanya, dan kemudian diberi lagi tanda kutip dan tutup kurung, kemudian enter. Maka terlihat di situ ada 7. Kemudian kita copy rumus tersebut, kita paste ke bawahnya. Nah, situ masih 7. Kemudian kita ganti ya kriterianya menjadi P, karena kita akan mencari perempuan. Pastikan kita mengetik sesuai ya, dengan P besar, jangan P kecil, agar dapat terbaca rumusnya. Kemudian di enter, maka muncullah perempuan ada 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sesuai ya. Kemudian untuk laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sesuai ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi matematika pada Excel. Lanjutan dari video fungsi statistika pada Excel. Pertama-tama kita buat dulu tabelnya, ada operasi bilangan, hasil, dan rumus. Misalnya kita menginginkan menghitung dengan mengurangkan 28 dikurang 25. Kita memberi kutip di bagian 58 supaya 58 dikurang 25 tidak dapat dieksekusi. Artinya, yang ditampilkan pada sel kita hanya 58 dikurang 25. Sama dengan 58 dikurang 25. Maka 58 dikurang 25 hasilnya 33. 29 sebelumnya harus diberi kutip, lalu ditambah 2. Setelah itu di enter, lalu kita ke tabel hasil sama dengan 29
ditambah 2, yang nanti hasilnya akan keluar 31. Lanjut yang ketiga, kita ingin menggunakan operasi bilangan perkalian. Contohnya tanda kutip 157 dikali 10. Setelah itu kita enter. Lanjutnya kita di kolom hasil, yaitu sama dengan 157 kali di sini diganti menjadi tanda bintang, lalu 10. Setelah itu di enter, hasilnya akan keluar yaitu 1570. Selanjutnya kita akan menggunakan operasi bilangan pembagian. Contohnya itu adalah 50 dibagi 10. Seperti yang sebelumnya, 50-nya diberi kutip terlebih dahulu, setelah itu di enter. Sama dengan 50 per 10. Setelah itu kita enter dan terlihat hasilnya adalah 5. Setelah itu kita menginginkan operasi bilangan berbentuk pangkat. Ya seperti biasa kita kasih kutip dulu 728, lalu kita ke insert, lalu ke simbol, nanti ada pangkat 2, kita pencet itu. Setelah itu enter, kita ke hasil, ketik dulu sama dengan, lalu kita tulis 728, segitiga atas, setelahnya adalah pangkat yang kita cari adalah 2, dan enter. Hasilnya adalah 529.984. Oke, setelah itu kita ke bagian rumusnya. Kita catat yang tadi semua, yaitu tanda kutip sama dengan 58 dikurang 25, setelah itu di bawahnya tanda kutip sama dengan 29 ditambah 2, di bawahnya tanda kutip sama dengan 157 bintang 10, di bawahnya tanda kutip sama dengan 50 per 10, di bawahnya tanda kutip sama dengan 728, segitiga atas 2. Jadi fungsi tanda kutip sebelum sama dengan tidak dapat dieksekusi. Lalu kita blok bagian yang ingin dirapikan, kita ke bagian home, setelah itu kita mencet tanda border, dan jangan lupa kita rapihkan lagi penempatan penulisannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.